Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gufran, berasal dari MRA 2018. Nah, kali ini saya akan menampilkan terkait dengan analisa saya yang berkaitan dengan video negosiasi dan komunikasi yang saya ambil di mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi Manajemen Record dan Arsip 2018. Nah, kali ini saya mengambil film Jenderal Sudirman. Nah, jadi di dalam film Jenderal Sudirman itu terdapat negosiasi yang sakral itu di menit ke-16 sampai dengan menit ke-19. Kira-kira kurang lebih terjadi negosiasi antara Insinyur Soekarno dan Jenderal Sudirman itu kurang lebih dalam waktu 3 menit. Jadi yang dinegosiasikan oleh Jenderal Sudirman dan Insinyur Soekarno itu adalah bagaimana kebijakan tentang tentang situasi dan kondisi saat itu terkait dengan adanya gencatan senjata dari Belanda. Nah, menurut saya negosiasi yang dilakukan antara Jenderal Sudirman dan Insinyur Soekarno itu sangatlah sakral dan strategis dan berpengaruh juga terhadap sejarah bangsa Indonesia. Di mana waktu itu saat Belanda mengepung dan menyerang kota Yogyakarta itu, yang dimana Yogyakarta itu merupakan pusat ibu kota Republik Indonesia, dan sehingga pada saat itu dan pada saat yang bersamaan didirikan juga Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara yang berlokasi di Bukit Tinggi. Dan mungkin di dalam video ini kita bisa melihat bahwa Jenderal Sudirman itu mengajak Bung Karno untuk masuk ke dalam hutan untuk bergerilya bersama dengan TNI. Namun Insinyur Soekarno itu menolak ajakan dari Jenderal Sudirman untuk bergerilya, karena menurut Insinyur Soekarno itu dia akan berunding dan memimpin pemerintahan dari kota Yogyakarta. Dan Insinyur Soekarno pun berkata bahwa dia akan memimpin rakyat dari Yogyakarta karena ia adalah seorang presiden yang tidak takut mati demi rakyatnya. Sementara Jenderal Sudirman memimpin gerilya TNI dari hutan. Nah, adegan ini termasuk adegan negosiasi karena dalam adegan ini melibatkan dua orang yang sama-sama memiliki kepentingan, dan pada akhirnya pun setelah terjadinya negosiasi antara kedua belah pihak dan menghasilkan solusi, dan solusinya itu merupakan win-win solution dari kedua belah pihak. Nah, setelah itu kita akan membahas terkait dengan karakteristik personal negosiator. Nah, jadi si karakteristik personal negosiator ini mungkin terdiri dari kesabaran untuk bertahan lebih lama untuk bernegosiasi, terus berani meminta lebih, terus integritas untuk menekan demi win-win solution, kesediaan menjadi pendengar yang baik, dan keinginan menggali lebih banyak informasi. Nah, menurut saya karakteristik personal negosiator itu terdapat dalam dalam dirinya Jenderal Sudirman dan Insinyur Soekarno, karena antara kedua belah pihak itu memiliki kepentingan yang kuat dan punya kepentingan masing-masing. Yang si Jenderal Sudirman itu menginginkan Soekarno untuk bergerilya bersama Jenderal Sudirman, dan yang Insinyur Soekarno pun juga dia mau tetap berada di Istana Yogyakarta. Nah, kedua kepentingan ini bisa satu, dan win-win solution itu adalah antara kedua belah pihak sama-sama mengerti dan akhirnya menjalankan tugasnya masing-masing.
Setelah itu ada sikap negosiator. Nah, sikap negosiator itu antara kedua belah pihak, antara si satu orang dengan orang yang lain itu terjadi sikap untuk saling bersaing karena ya balik tadi ke awal, karena si antara dua orang ini memiliki kepentingannya masing-masing untuk diutarakan. Karena prinsip dari negosiasi itu adalah gimana caranya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, orang itu bisa mengikuti pikiran kita dan mengikuti cara-cara yang kita telah ucapkan saat bernegosiasi dan mengkomunikasikannya dengan pihak yang kita ajak bernegosiasi. Terus juga antara kedua belah pihak tadi di dalam film tadi juga adanya keyakinan antara Jenderal Sudirman dan Insinyur Soekarno itu sendiri. Karena begini, di suatu sisi si Jenderal Sudirman ini takut jika keamanan Insinyur Soekarno terancam jika Insinyur Soekarno tetap berada di istana Yogyakarta. Dan sementara si Insinyur Soekarno sendiri juga berkeyakinan bahwa jika dia tetap berada di Yogyakarta, di istana Yogyakarta, maka dia akan tetap aman, dan apabila dia keluar dari istana Yogyakarta itu, maka keamanan dia lebih terancam lagi. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang negosiator itu haruslah memiliki keyakinan terhadap terhadap apa yang dia utarakan kepada orang yang berkomunikasi dengannya. Nah, dari video yang telah saya tonton, mungkin terdapat banyak negosiasi yang telah terjadi antara beberapa pihak yang ada di dalam film Jenderal Sudirman itu sendiri. Namun, negosiasi yang terjadi di menit ke 16 sampai ke 19 itu, saya rasa itu sangatlah penting karena negosiasi antara Jenderal Sudirman dan Insinyur Soekarno yang terjadi itu merupakan negosiasi yang sakral dan bisa dikatakan dalam jangka beberapa puluh tahun ke depan itu menjadi negosiasi yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, terutama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin dari video yang saya tonton tersebut, dari video Jenderal Sudirman tersebut, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.